Baik Bapak Ibu guru sekalian, tentu Bapak Ibu kemarin sangat menyesal sekali ketika data-data Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan persyaratan PPG tapi tidak mendapatkan undangan. Apalagi Bapak Ibu yang statusnya PNS, P3K ya, ketika mengecek di SIM PKB tidak ada fitur lengkapi profil atau untuk mendaftar PPG dalam jabatan 2022 ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga karena Bapak Ibu juga harus tahu bahwa di pemutakhiran dulu yang tertanggal 13 Januari Bapak dan Ibu guru semuanya deadline atau cut off-nya 30 Januari 2022 ini. Tetapi banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang tidak mengindahkan informasi yang sangat penting sekali terkait dengan pemutakhiran data ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di kesempatan ini sudah kembali dibuka untuk pemutakhiran tahap 2 dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pastikan menyimak informasi ini agar Bapak Ibu tidak kelewatan kesempatan kedua kalinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Liano Skopedia. Kali ini akan menjelaskan terkait dengan persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk pemutakhiran tahap 2 ini setelah rilis surat resmi Bapak Ibu nomor 0409 ini sudah dijelaskan secara detail dan lengkap ya Bapak Ibu, dan di sini kita akan membahas kriteria guru yang belum update data yang sesuai dan bisa ikut PPG dalam jabatan 2022. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk pemutakhiran data di sini Bapak Ibu harus memahami untuk pemutakhiran yang dimaksudkan di sini ada 3 poin penting ya. 3 poin penting ini wajib Bapak Ibu segera proses ya, kalau bisa hari ini ya. Kenapa? Karena ini merupakan sumber data awal atau sumber data utama Bapak Ibu nanti bisa dipanggil atau bisa mendapat undangan daftar PPG atau tidak ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat ya, dan jangan lupa yang baru menyimak video Skopedia jangan lupa di subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama atau poin pertama kembali kami sampaikan Bapak Ibu, walaupun sebenarnya ini sudah kami bahas di video-video sebelumnya, barangkali Bapak dan Ibu guru belum memahami secara utuh, maka ini kesempatan yang sangat pas sekali. Pertama, ada NIK dan terkait dengan verbal PTK Bapak Ibu, ada NIK tanggal lahir ya, yang mana NIK-nya ini biasanya tidak valid di SIM PKB Bapak Ibu. Jadi segera lakukan verbal PTK Bapak Ibu, tentu webnya di verbalptk.kemdikbud.go.id, dan ini tidak bisa Bapak Ibu lakukan secara mandiri, harus dengan kerjasama operator sekolah. Kenapa? Untuk mengakses web verbal PTK Datadik ini Bapak Ibu guru sekalian harus menggunakan akun operator atau akun admin sekolah, karena nanti verbal PTK ini akan memanage satu sekolah datanya untuk NIK, nama, kemudian tanggal lahir di sekolah itu, guru-guru khususnya PTK ya Bapak Ibu itu. Jadi harus Bapak Ibu pahami alurnya ya, jadi tidak bisa sendiri, harus kerjasama dengan operator Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu belum tahu caranya, silahkan cek di deskripsi video, sudah kami sematkan, bisa cek cara detail lengkapnya untuk verbal PTK itu bagaimana ya. Nah itu berikut Bapak Ibu. Untuk poin kedua Bapak dan Ibu guru sekalian, yaitu riwayat pendidikan formal, kemudian riwayat karir guru Bapak Ibu. Jadi poin kedua ini ada 2 poin penting. Riwayat pendidikan formal yang mana pendidikan terakhir Bapak Ibu harus S1 Bapak Ibu bila mana ingin diundang PPG. Bapak Ibu yang S2 itu tidak berpengaruh berkaitan dengan undangan PPG 2022 ini. Jadi kalau ada pertanyaan saya S2 bagaimana ya, silahkan bisa diupdate, tapi pada intinya yang dipakai adalah S1 Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, untuk memutakhirkan di sini Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran riwayat pendidikan formal secara mandiri Bapak Ibu, secara mandiri di web ptk.datadik.kemdikbud.go.id ini dengan menggunakan akun Dapodik yang diberi oleh operator. Jadi bisa komunikasi dengan operator sekolah Anda, menanyakan akun Dapodiknya, silakan bisa login di web ptk.datadik.kemdikbud.go.id ini, kemudian bisa lengkapi atau ubah riwayat pendidikan.
Juga Bapak Ibu misalkan butuh tutorial lengkapnya, detailnya, silahkan bisa cek di deskripsi video di sini Bapak Ibu, di bawah ada Bapak Ibu, di bawah cek ya. Nah itu riwayat pendidikan formal. Dan kalau masih ada kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar, tidak apa-apa, nanti kami kasih link Bapak Ibu khusus untuk membantu Bapak Ibu. Dan yang berikut riwayat karir guru Bapak Ibu sekalian. Riwayat karir guru ini merupakan alur atau pengalaman kerja Bapak Ibu guru sekalian sebagai guru tentunya ya, sebagai guru. Karena ini nanti yang akan dihitung TMT-nya Bapak Ibu guru itu nanti mengajar dari kapan. Di sini, dan ini perlu kami sampaikan, ini hanya bisa dilakukan lewat Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi harus kerjasama dengan operator sekolah tentunya. Nah Bapak Ibu bisa inputkan riwayat karir gurunya ya, jenjang pendidikannya apa, mengajar di mana, jenis lembaganya apa, status kepegawaiannya apa ya, honor sekolah atau P3K atau lain sebagainya ya. Jadi setiap berganti status kepegawaian Bapak Ibu harus upgrade ya, harus upgrade, jangan lupa. Dan berikut jenis PTK-nya apa ya, guru kelas, guru mapel, lembaga pengangkat siapa, nomor SK kerja siapa, tanggal SK kerja ya, kapan tanggal SK ya, itu berbeda dengan TMT Bapak Ibu. Jadi di kolom kanan ini ya, ini tidak terlihat ya Bapak Ibu, itu ada TMT ya, TMT dan TST. Kalau TMT itu berarti terhitung mulai tanggal ya, sesuai SK, TMT-nya kapan diisi, dan TST itu terhitung selesai tanggal. Jadi TST itu sudah selesai tanggal kapan diisi juga bila SK ini sudah tidak berlaku atau sudah ada SK terbaru, dan SK terbarunya itu kosong TST-nya Bapak Ibu, jangan lupa ya. Intinya TMT itu terhitung mulai tanggal, TST itu selesai tanggal kapan itu. Kalau Bapak Ibu memahami itu pasti bisa ya. Jadi sekali lagi seperti itu, untuk riwayat karir guru bisa diperbaiki lewat Dapodik Bapak Ibu, dan tidak ada aplikasi lain selain Dapodik Bapak Ibu, perlu kami jelaskan di sini. Yang berikut Bapak dan Ibu guru sekalian, status kepegawaian ini penting sekali karena banyak sekali Bapak Ibu yang status kepegawaian sudah berubah dan status terbaru itu sudah memenuhi syarat tapi tidak mendapat undangan BPG. Nah status kepegawaian dan jenis PTK ini perlu kami luruskan, perlu kami jelaskan bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang belum memahami alur perubahan status kepegawaian ini ya, baik kepegawaian GTY ya atau misalkan PNS, P3K. Yang bisa mengubah di sini adalah admin dinas Bapak Ibu. Jadi ini menu yang ada di admin dinas Bapak Ibu untuk mengubah kepegawaian dari Bapak dan Ibu guru sekalian ya, terkait juga penugasan juga ini misalkan ada Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi penting Bapak Ibu pahami, untuk riwayat kepegawaian atau status gurunya PNS, P3K, honor daerah, guru tetap yayasan, itu yang bisa mengubah operator atau admin dinas Bapak Ibu ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan jika nanti Bapak dan Ibu guru sudah mengupgrade, memutakhirkan data semuanya dan memenuhi persyaratan, mulai dari status gurunya ya, guru tetap atau guru non PNS, guru tetap yayasan, atau ditambah dengan kepala sekolah saat ini Bapak Ibu ya, ini pasti bisa masuk ya. Kemudian status NIK-nya valid atau tidak, memiliki NUPTK valid atau tidak, kualifikasi S1 iya atau tidak, usianya kurang dari 58 tahun betul tidak, status sertifikat belum sertifikasi betul tidak. Kalau yang berikut ini TMT yang di riwayat karir tadi Bapak Ibu ya, TMT-nya sebelum 1 Januari 2019 maka akan centang hijau. Kalau Bapak Ibu centang hijau semuanya, maka nanti Bapak Ibu akan ada menu lengkapi profil Bapak Ibu ya. Dan perlu dipahami saat ini belum ada lengkapi profil. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus pahami dulu bahwa pemutakhiran ini hingga 21 Maret 2022 ini Bapak Ibu ya. Jadi 21 Maret ini pukul 23.59 ini pastikan Bapak Ibu datanya sudah tepat, sudah benar. Sehingga nanti akan dilakukan cut off atau pemutakhiran data lagi per tanggal 21 Maret sesuai dengan data yang Bapak Ibu mutakhirkan. Dan mutakhirkan ini kalau ada perubahan, kalau tidak ada perubahan maka tidak perlu Bapak Ibu sekalian misalkan
Bapak Ibu sudah memutakhirkan kemarin setelah 30 Januari karena tidak dapat undangan, terus diedit-edit dan tidak dapat undangan. Nah nanti insya Allah kalau memenuhi syarat pasti akan dapat undangan atau lengkapi profil ini Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami ingatkan yang berpeluang jelas Bapak Ibu untuk PPG pertama adalah honor daerah di sekolah negeri, minimal SK dinas yang dibiayai oleh Pemda, kemudian guru sekolah swasta yaitu guru tetap yayasan, guru P3K, CPNS, PNS yang belum update data kemarin ya, atau yang belum memutakhirkan data dan tentu memenuhi syarat TMT-nya ketika guru dari tiga ini misalkan diangkat P3K 2020 atau sekarang ya baru diangkat P3K dan sudah menerima SK, atau CPNS diangkat sekarang dan sudah menerima SK, Bapak Ibu honornya sejak sebelum 1 Januari 2019 pasti akan mendapatkan kesempatan dengan kriteria sudah memutakhirkan data seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Dan yang terbaru Bapak Ibu sekalian adalah kepala sekolah ini dikabarkan akan terjaring nanti Bapak Ibu di tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu siap-siap, silahkan bisa cek di deskripsi video tutorial secara detail. Misalkan Bapak dan Ibu guru sekalian tadi belum jelas atau belum begitu memahami untuk memutakhirkan ketiga poin penting ini. Jika info bermanfaat, jangan lupa di like, share, subscribe. Sampai jumpa Bapak dan Ibu guru sekalian. Salam rumah, sampai jumpa.